Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Telur-telur yang saya cintai, sebelum kita membahas tentang lukisan kali ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat taufik hidayah ibn Allah Subhanahu wa taala kita semua ditakdirkan kembali bisa bertemu masih di channel kami yaitu di zona seni dan salawat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan ya, kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangannya lah kita semua bisa mengenal agama Islam, kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan semoga nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Telur-telur yang saya cintai ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggabungkan ya seni lukis kaligrafi dengan nuansa alam ya. Dengan nuansa alam yang mana lukisan ini kami beri judul yaitu mencari cahaya yang hilang atau mencari cahaya yang terdinding. Telur-telur yang saya cintai, di sini kami mengambil dari surat An-Nur ya, ayat 35 yang bunyinya Allahu nurus samawati wal ardh, yaitu Allah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Telur-telur yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya ketika tanah itu kering, kerontang, tandus, ya, pasti di situ kering, ya, terasa hampa karena tiada kehidupan. Tanah yang kering, ya, yang tadi kering kerontang, yang tandus, ya, yang gersang, terasa hampa karena tiada kehidupan tadi, ketika sering disirami oleh air, ya, terus dibantu oleh sinar cahaya matahari, nah, pasti di situ akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan, bahkan berbagai macam buah-buah. Nah, begitu dengan kondisi hati atau kalbu seorang hamba ya. Kadang pada saat tertentu itu bisa mengalami hampa atau mati, meskipun secara zahir kelihatan hidup. Nah, pada saat kondisi hati mati ini ya, kehidupan seorang hamba ini jauh dari ketenangan jiwa, jauh dari ketentraman, dan jauh dari kebahagiaan. Yang dirasa hidup terasa sumpek, terasa hampa, terjauhnya tidak ada keono ayam-ayame dalam kehidupan. Meskipun secara finansial ini kebutuhan segala kebutuhan tercukup. Nah, teringat oleh dawuh para guru-guru kita, sesungguhnya seorang hamba ini tidak hanya membutuhkan makanan jasmani saja. Tidak hanya membutuhkan makanan jasmani saja. Tidak kalah pentingnya yaitu kita itu membutuhkan makanan rohani atau siraman kolbu atau siraman rohani. Dulu yang saya cintai, yang tanah yang kering kerontang, yang tandus, ya, yang gersang saja ketika disirami oleh air, dibantu oleh sinar matahari saja bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan buah-buahan. Nah, apalagi hati seorang hamba, kalbu seorang hamba yang mana kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal untuk berpikir, yang apabila mau menyirami hati kita itu dengan asma-asma Allah, dengan zikrullah ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang. Fa insyaallah di situ akan berangsur-angsur menjadi hidup kembali dan berpeluang mendapatkan keterbukaan hati atau nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila nur ini
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati seorang hamba, maka akan menguatkan, memberikan semangat berperang, menguatkan, memberikan semangat kepada hati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nur ini ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kalbu atau hati seorang hamba, maka infataka masyaallah akan terbukanya hati seseorang itu akan menjadi lapang dada. Nah, kelapangan inilah yang akan menguatkan wadah kita, dan mampu menampung persoalan-persoalan hidup atau cobaan-cobaan hidup dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, ya, dengan penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ridho dengan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan mungkin terbesit di dalam hati kita, lalu bagaimana agar kita itu mendapatkan keterbukaan hati, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala ini? Nah, dalam masalah hal ini para ulama suluk memberikan resep tiga hal. Yang pertama yaitu az-zuhdu bid dunya. Arti dalam az-zuhdu bid dunya di sini adalah mengurangi urusan dunia. Maksud mengurangi urusan dunia ini maksudnya kita tidak melepas semua urusan dunia, tidak ya. Tapi lebih kita memberikan ruang ke dalam hati kita. Ya, memberikan ruang ke dalam hati kita agar tidak seluruhnya hati ini dipenuhi dengan urusan dunia. Apabila hati ini dipenuhi dengan urusan dunia, penuh dengan urusan dunia, tidak memberikan ruang untuk akhirat, maka di situ minim sekali mendapatkan keterbukaan hati, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibarat kita itu mempunyai botol, kita isi buah botol ya, yang mana botol tadi kita isi penuh dengan pasir ya, atau dengan kerikil, kita isi penuh di situ. Ketika sudah penuh, lalu kita mau mengisi sesuatu yang lebih berharga dari pasir dan kerikil tadi, otomatis botol tadi tidak akan bisa masuk oleh yang berharga tadi berupa berlian. Nah, kalau kita memberikan ruang botol itu tadi, ruang sebagian untuk berlian tadi, maka akan memberikan harga yang lebih bernilai daripada pasir dan kerikil tadi. Begitu juga hati kita. Kalau kita mau memberikan ruang hati kita tidak sepenuhnya kita isi dengan urusan dunia, kita memberikan ruang untuk urusan akhirat, maka insya Allah Allah akan memberikan keterbukaan hati, Allah akan memberikan nur pada hati kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kasratul dzikri wal fikri, yaitu memperbanyak zikrullah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan tafakkur, yaitu berpikir tentang ciptaan Allah, tentang ciptaan Allah yang ada di alam raya ini. Itu berpikir tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah yang ada di alam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu suhbatul ulama as-salihin. Itu dekat dengan ulama salihin. Nah, arti dekat di sini yaitu kita mau ya mencari guru pembimbing, khususnya guru rohani, guru yaitu ahli batin atau guru mursyid, yang mana beliau inilah yang mengetahui seluk-beluk penyakit para salihin, penyakit hati. Dan insya Allah beliau ini akan membimbing kita untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulur-dulur yang saya cintai, orang yang paling banyak mendapatkan limpah nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini selain Nabi adalah yaitu para kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran diberitahukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Ingatlah sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka itu bersedih hati. Nah, para wali-wali Allah ini, kekasih-kekasih Allah ini, orang yang paling banyak mendapatkan limpahan nur dari Allah Subhanahu wa taala, juga yang paling banyak mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para kekasih Allah ini mendapatkan ujian berupa sakit, berupa kesulitan hidup, dan berupa kesengsaraan hidup, mereka malah menganggapnya sebagai sebuah hari raya bagi mereka. Nah, ini yang membedakan, salah satu yang membedakan kita sebagai hamba biasa, dan beliau-beliau inilah yang manusia pilihan dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, paham betul akan kehidupan, akan hakikat kehidupan. Dan mereka lebih kaya rasa daripada kaya harta. Dulu yang saya cintai, kembali kepada lukisan ya. Di sini menggambarkan, ya di pojok situ menggambarkan yaitu ada seseorang yang sedang berjalan ya. Berjalan melewati sebuah perbukitan. Nah, di sini menggambarkan bahwasanya ketika seseorang itu mendapatkan terbukaan hati, mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, tadi diterangkan bisa menguatkan ya. Bisa berperang menguatkan hati untuk semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para salikin ya berjalan karena mereka mendapatkan keterbukaan hati Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ringan kalau kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan. Terasa ringan. Nah, orang-orang yang berjalan menuju jalan Allah ini pasti mereka akan pernah mengalami, atau bukan mengalami ya, tapi pasti mereka pernah menaiki yang namanya kapal iman. Di pojok bawah ini ya, saya namakan kapal iman, yang artinya maksudnya itu pernah, yaitu mengimani. Di situ ada lafaz amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, mereka yang berjalan menuju Allah itu pasti mereka pernah menaik atau mengimani, yaitu amantu billahi, aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusuli, dan utusan ya, utusan Allah, wa bil yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir baik buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para salikin ini yang menuju ke Allah tadi ya, mereka hamba Allah yang mendapatkan keterbukaan hati ya, atau nur dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti mempunyai tujuan. Nah, di sini digambarkan ya sebuah kapal yang berlafadzkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, ya Allah, panjenenganlah tujuan kami. Wa ridhaka matlubi, ridhamu lah yang aku dapatkan. Nah, di sini menunjuk ke arah air ya, air terjun, yang mana air terjun ini membentuk lafaz Allah ya, yang mana Allah adalah hakikat dari sumber kehidupan dari semua yang ada di alam raya, baik itu di langit ataupun di bumi. Nah, dulur-dulur yang saya cintai, sekian ya penjelasan tentang lukisan kali ini. Harapan kami dengan sebuah karya yang semoga memberikan manfaat khususnya bagi saya sendiri ya, yang lemah akan segala hal dan penuh dengan keterbatasan. Semoga bisa bermanfaat khususnya dalam diri kami sendiri, dan semoga bermanfaat kepada telur-telur sekalian. Kebenaran adalah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan adalah juga murni dari dalam diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.